pertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang untuk membacakan berita-berita terbaru, berita-berita teranyar, berita-berita terpanas dan terhangat. Ada apa beritanya, Bung Kameramen? Iya, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar setelah satu saudara muslim kita di tanah Bitung ya, yang kemarin sempat dipukul sampai kritis, Bung Alfian. Jadi ternyata kabar terakhir itu bukan meninggal, jadi kritis parah gitu, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, setelah itu terjadi, tiba-tiba langsung ada proses damai. Nah, ini kan kesannya nih, Bung Alfian. Kesannya kan kalau damai ini kesannya pelaku nggak dikejar dan yang dijadikan tersangka atau yang ditangkap polisi hanya 7 orang. Padahal kita ngelihat berapa banyak orang yang bawa bendera Israel, itu melanggar konstitusi. Jadi apa yang Bung Alfian tangkap, apakah juga manguni ormas Kristen radikal ini mengarah perlu untuk dibubarkan, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita ikuti ya, bahwa kemarin itu Polda Sulawesi Utara itu langsung memimpin konferensi pers. Yang ditangkap 7 orang, 5-nya Muslim, 2-nya Kristen. Ini ya udah kelihatan benar ya, memang terus-terusan begitu. Jadi dengan situasi begini, justru tetap mereka mengkondisikan bahwa ya persis seperti kelakuan orang Israel. Dia yang berbuat, dia yang nyalahin orang. Nah, ini soal menguninya mungkin kita coba bahas di dialog di poin keberapa. Ini kata kuncinya, sikap terhadap situasi ini kelihatan betul dari pihak aparat atau diduga mereka melakukan proteksi gitu secara ini. Dan tetap ingin dibelokkan bahwa yang salah itu adalah kelompok Islam. Nih kurang ajar betul, memang udah kurang ajar. Jadi yang berbuat siapa, yang menghadang ambulan siapa, yang menghancurkan siapa, yang memukuli ya, siapa namanya kemarin, Budi apa Eko ya namanya, lupa itu. Anto. Nah, yang namanya Anto itu konon dia kakinya agak kurang normal. Jadi dia nggak bisa lari jauh, nggak bisa menghindar karena dia nggak bisa berlari cepat dan nggak bisa berlari jauh. Nah, kondisi Anto itu sangat kritis dan memang juga harus jadi perhatian. Apakah kita cuma mengucapkan kata kasihan? Betul. Ini kan salah satu fakta di kalangan kita juga kaum muslimin. Kejadian yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan penganiayaan, penzoliman, dan kejahatan-kejahatan baik oleh oknum aparat maupun orang-orang kafir itu, daya bela kita juga perlu dipersoalkan. Ini mungkin bagian yang harus kita kembangkan. Jadi peristiwa tanggal 25 bulan November tahun 2023, yaitu di hari Sabtu yang lalu, ini merupakan isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak sederhana. Maka saya membaca ini merupakan supaya ini menjadi pengkondisian, dengan begitu lalu mereka punya alasan untuk memenangkan dengan persentase terbesar dari calon pasangan tertentu. Ini memang udah kelihatan permainannya, sama dengan beberapa kejadian di tempat lain yang berbuat adalah tim pasangan tertentu, terus yang disalahkan adalah pasangan tim daripada Anies Baswedan. Ini terus terang pembicaraan kita, Bung Kameramen, harus terus mengarah kepada sebuah pengkhabaran apa sebenarnya yang terjadi. Jadi paling tidak cover both side dan keberanian kita untuk menyatakan fakta di lapangan dan hal-hal yang perlu dipersoalkan secara ketentuan hukum yang berkekuatan tetap. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang kalau kita banyak tanya, dari dulu memang
Kita kan sebagai umat Islam selalu disalahkan dan dikalahkan nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, netizen kita kan kreatif ya Bung Alfian. Akhirnya mereka melihat jejak digital orang-orang ormas Kristen radikal ini, Manguni ini, ternyata di 2024 nanti mereka mendukung Prabowo nih Bung Alfian. Nah dulu FPI tidak korupsi Bung Alfian, tidak membunuh orang, bahkan tidak memukuli orang dengan brutal itu. FPI kan dulu dianggap anarkisnya karena menyerang tempat maksiat Bung Alfian. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Mahfud MD yang dulu tanda kutip ya sangat resek sekali membela mati-matian Jokowi untuk membubarkan FPI, kok dia detik ini belum ada kalimat yang tegas merespon soal Manguni ini Bung Alfian. Apakah karena Manguni ini membela salah satu capres yaitu Prabowo, atau karena Manguni ini Kristen Bung Alfian akhirnya tidak disikapi seperti mereka mensikapi FPI Bung Alfian? Ya pertama, Manguni telah melanggar undang-undang yang berhubungan dengan pengibaran bendera negara yang bukan bagian dari negara kita. Itu ada. Iya betul. Ya, kebetulan dengan takdir Allah saya tidak persis betul hafal pasalnya, tetapi ada ketentuan hukum yang berkekuatan tetap menyatakan bahwa mengibarkan bendera dari negara yang tidak menjadi negara yang ada perwakilan secara kedutaan besar atau atase negara resmi, maka dia menjadi terlarang. Nah, bagaimana orang bisa membawa bendera dalam jumlah yang banyak dan kemudian terjadi satu insiden yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa bendera itu oleh yang namanya kelompok perusuh, kelompok gerombolan Manguni itu. Lalu kemudian yang ditangkap 5 orang Muslim, yang 2 orang Kristen. Emang ente ngajak perang apa? Ini saya pikir saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, jangan terus-menerus memperlakukan umat Islam dengan cara yang sangat terang-terangan tidak adil. Yang jelas orang harus dicari siapa yang membuat surat permohonan itu, permohonan acara. Kenapa bisa terjadi acara yang berhaluan yang berbeda mendapatkan izin di hari yang sama di tempat yang berdekatan? Itu yang harus disoal sebetulnya Polresnya atau Poldanya. Justru Anda yang harusnya dipecat, harus dimutasi ataupun dilakukan penegasan secara indisipliner. Jadi para pemirsa, saya pikir ini arti sebagai kode yang serius bahwa isyarat perlakuan sebagaimana orang-orang Israel memperlakukan orang Palestina mulai ditampakkan di beberapa daerah. Apalagi kan kemudian muncul ada seorang perempuan yang mengatakan dia Dewi Bintang segala macam, dia menghujat dan menantang Allah. Kita melihat ini seperti orkestra gitu, Bung kameramen. Perorangan di mana. Jadi intinya untuk Manguni ini, menurut hemat saya sudah, kalau memang pihak aparat tidak bisa bersikap adil, saya sepakat dengan Babe Aldo. Cari satu persatu. Saya akan kirimkan nomor telepon dan nomor kontak para perwakilan daerah-daerah mereka. Kebetulan saya punya, saya kirimkan siapa yang berminat, nanti ada nomor kontak di situ, minta ntar saya kirimkan. Menurut saya mereka sudah tidak bisa lagi diajak untuk bersifat bersesuaian dengan keadilan yang bertentuan dengan kekuatan hukum atau dengan keadilan dengan konstitusi yang ada. Harusnya di saat seperti begini segera konferensi pers Pak Mahfud. Anda umumkan bahwa kita akan meninjau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan kemungkinan terbesar Manguni ini akan dibubarkan. Nah, Anda dulu bersegitu gagah membubarkan FPI. Mana Anda Muslim atau bukan? Ya, kalau Anda Muslim, Anda harus mengatakan bahwa Anda juga seorang aparat negara yang berisi orang Islam dan orang bukan Islam. Kenapa Anda lebih jahat dan lebih kejam dengan sesama Muslim? Betul. Sekali lagi buat seluruh pemirsa, para yang menyimak, dibacain berita, saya nyatakan seluruh kita mulai bersiap untuk masuk pada bab jihad secara kemungkinan terburuk. Karena menurut feeling saya, ini keadaan di Bitung akan bersambung kemana-mana. Dan saya ingatkan dulu, yang orang Bitung begitu juga Bung kameramen. Ketika kemudian mereka diserbu oleh brigade Islam, didatangi oleh laskar-laskar Islam, pada minta maaf, pada nangis-nangis. Oh, bukan itu maksud kami. Nah, sekarang mereka menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Pak Prabowo nasihati mereka. Ya, kalau dia bikin, karena memang spanduk besar tertulis loh, kami pendukung Prabowo. Seorang Prabowo yang tentara, yang patriotis, yang tidak boleh intoleran, maka saya minta, saya mohon kepada Pak Prabowo, nyatakan pada Manguni agar dia meminta maaf kepada umat Islam.
Kalau tidak, berarti jelas bahwa posisi Bapak ada di mana. Dan ini berarti kita berhitung untuk peran-peran kesejarahan kita ke depan. Iya. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya bacakan yang Bung Alfian maksud. Jadi, tentang hubungan RI dan Israel, dalam beberapa poin yang saya bacakan, poin terakhir aja, tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Nah, ini seperti di Papua juga, Bung Alfian. Mereka sudah mengibarkan malah seperti pawai gitu, Bung Alfian, pakai bendera Israel dan baju-baju bintang David. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini, lah, kenapa kita berharap Prabowo menasehati Manguni, Bung Alfian? Abu janda aja nggak mereka tegur. Iya. Jadi, Bung Alfian, untuk closing nih, Bung Alfian, apa yang ingin Bung Alfian nasihatkan kepada umat Islam? Karena kesannya kita loh, Bung Alfian, yang dikhawatirkan akan berbuat anarkis, kita yang disuruh damai. Gimana saudara kita dipukulin, dihabisin, sampai kritis begitu, kita suruh damai. Closingnya silakan, Bung Alfian. Ya, terima kasih tadi diingatkan tentang adanya peraturan pemerintah tentang tidak diizinkannya pengibaran bendera dan menyanyikan lagu-lagu Israel. Dan kemunculan mereka di Irian merupakan satu kode bahwa memang Irian kan mendapatkan perlindungan dari dua kelompok. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok Zionis internasional, yaitu Amerika dan antek-anteknya, karena mereka telah melatih OPM itu sejak 10 tahun yang lalu di Sydney maupun di beberapa pusat pelatihan. Dan juga ingat agenda perang Indonesia melawan Australia itu kan 2037. Itu sudah terlansir ya, bukan saya yang punya pendapat, bukan saya yang punya teori. Itu sudah disebutkan di beberapa forum-forum. Maka kalau ditanyakan kepada saya bagaimana Bung Alfian tentang ini, yang pertama situasi sudah serius. Maka untuk itu menghadapi kurang lebih 90 hari pemilu kita semakin fokus. Kita harus memenangkan orang yang bernama Anies Rashid Baswedan yang akan mengarahkan kita untuk melakukan perubahan dan melakukan tindakan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat Islam, masyarakat pribumi, agar memilih partai-partai dan anggota legislatif, buat saya yang dibesarkan dalam gerakan politik Islam, menganjurkan dengan sangat serius, dengan sangat sungguh-sungguh, agar memilih caleg-caleg dari partai-partai yang berhaluan Islam. Partai-partai Islam secara umum itu konstituennya, warganya, orang-orang yang menjadi pendukungnya atau orang-orang yang boleh dikenal sebagai anggota atau membersnya itu rata-rata dia tidak mengikuti orang-orang yang di atas. Mereka cenderung memilih Anies Baswedan atau pasangan Amin. Yang kedua, partai-partai yang boleh dibilang berbasis Islam. Itu juga sama dengan adanya PKB bersama dengan PKS. Ya, yang satu adalah partai Islam, yang satu partai berbasis Islam. Ini berarti mempertegas bahwa kemenangan ke depan akan sangat tergantung pada keberanian kita mempertegas identitas. Yang lainnya, Brigade Manguni harus dibubarkan. Paling tidak harus dibekukan dengan pernyataan awal untuk sehingga akhir pemerintah mengeluarkan surat keterangan atau surat pembubaran yang resmi. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya nyatakan karena Anda sebagai pengelola negara tidak bersikap adil dan tidak memberikan hukuman yang sama ketimbang Front Pembela Islam. Apa kesalahan FPI? Mereka tidak melakukan tindakan yang seperti dilakukan oleh Manguni. Mereka tidak korupsi. Mereka hanya tidak disukai oleh para oligarki dan para bandar-bandar. Maka dari itu, kalau sampai Manguni tidak dibubarkan, maka itu berarti ada perintah yang tidak tertulis. Kita akan melakukan tindakan sesuai dengan alasan sebab karena tuan-tuan tidak membubarkan Manguni. Maka perintah jihad adalah mereka yang memulai, mereka yang melukai saudara kami yang bernama Anto, maka kami akan memperlakukan mereka dengan komitmen jihad fisabilillah, bentuknya sesuai dengan situasi di lapangan. Sekali lagi, tetap waspada, tetap berpikiran jernih, bertenang-tenang hati, tapi terus melakukan zikir-zikir jihad dan siap untuk i'dad, ribat, jihad, dan untuk seluruh kalangan kaum muslimin, hati-hati dan tetap waspada, bangun semangat jihad untuk segala situasi dan kemungkinan terburuk. Sekian dan demikian, kita jumpa di Bacain Berita sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.